students, hari ini kita akan belajar matematika peminatan dengan Miss Henny. Jangan lupa persiapkan buku cetak, buku latihan, dan alat tulis kamu. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu persamaan trigonometri bagian yang kelima. Pada pertemuan ini kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan trigonometri. Diawali dengan memodelkan persamaan trigonometri tersebut. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan yang sudah kita modelkan. Bagian yang pertama adalah masalah sudut elevasi dan sudut depresi. Banyak kejadian pada kehidupan sehari-hari di mana kita melihat ke atas untuk mengamati benda yang lebih tinggi dari kita dan melihat ke bawah untuk mengamati benda yang lebih rendah dari kita. Tanpa disadari, kita akan membentuk sudut jika melihat benda di atas dan di bawah kita jika kita bandingkan dengan garis lurus. Sudut yang terbentuk tersebut dinamakan sudut elevasi dan sudut depresi. Apa bedanya sudut elevasi dan sudut depresi? Mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Dava melihat seekor burung di atas pohon. Terbentuk sudut di mana ketika dia melihat lurus ke depan adalah garis horizontal dan ketika melihat ke arah burung terbentuk garis pandang. Sudut di antara kedua garis tersebut dinamakan dengan sudut elevasi. Selanjutnya, jika Dava melihat seekor buaya di dalam air, maka ketika dia melihat ke bawah, terbentuklah sudut di mana jika dia melihat ke arah lurus, maka dia akan terbentuk garis horizontal dan melihat ke arah buaya terbentuk garis pandang. Maka sudut di antara kedua garis tersebut kita namakan dengan sudut depresi. Untuk lebih jelas, mari perhatikan contoh berikut ini. Seorang pengamat yang sedang berada di puncak mercusuar setinggi 42 akar 3 meter sedang mengamati sebuah perahu di bawahnya dengan jarak antara perahu dan mercusuar sejauh 126 meter. Tentukan sudut depresi yang terbentuk oleh pengamat terhadap perahu tersebut jika sudut yang terbentuk adalah sudut lancip. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita modelkan dulu atau kita gambarkan bentuk dari permasalahan kita ini. Kita tahu di sini adalah seorang pengamatnya berada di puncak mercusuar. Nah, jadi kita misalkan ini adalah mercusuarnya dan pengamatnya berada di puncak ini. Lalu ada sebuah perahu yang jaraknya 126 meter dari mercusuar. Seperti ini. Jika kita misalkan pengamatnya ini akan melihat lurus dengan garis horizontal seperti ini dan dia melihat ke arah bawah, ya, ke arah perahu, maka terbentuklah sudut depresinya di sini. Ya, selanjutnya berdasarkan sifat pada kesebangunan, maka sudut depresi jika sudutnya di sini dia akan senilai atau sama dengan sudut yang di sini. Selanjutnya bisa kita bentuk menjadi segitiga, ya. Nah, kita bisa ubah bentuk mercusuar, lalu jaraknya terhadap perahu dan garis pandang antara pengamat dengan perahu menjadi bentuk segitiga seperti ini. Nah, di mana titik ini sampai ke sini adalah mercusuarnya, yaitu 42 akar 3 meter, sementara jarak dari sini ke sini itu adalah 126 meter dan sudut yang ada di depan ini adalah sudut depresinya. Nah, pada persamaan trigonometri kita akan menentukan besar sudut yang terbentuk ini. Bagaimana caranya? Kita gunakan perbandingan trigonometri yang sudah kamu pelajari di kelas 10. Apa hubungannya sudut ini dengan beberapa nilai yang sudah diketahui? Kita lihat bahwa sisi di depan sudut kita sebut sebagai sisi depan dan sisi di samping sudut kita sebut sebagai sisi samping. Maka kita tahu hubungannya adalah sisi depan dengan sisi samping merupakan nilai dari tangen theta. Sehingga kita peroleh tangen tetanya adalah 42 akar 3 dibagi dengan 126. Jika kita sederhanakan, maka diperoleh adalah tangen theta sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kita tahu bahwa nilai tangen yang 1/3 akar 3 itu adalah ketika tetanya adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan persamaan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita bisa gunakan persamaan trigonometri bentuk tangen, yaitu jika diketahui tangen theta sama dengan tangen 30 derajat, maka tetanya adalah 30 derajat, ya, atau alfa ditambah k dikali 180 derajat, di mana k-nya adalah dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka jika kita substitusikan nilai k sama dengan 0, maka theta kita adalah 30 derajat ditambah 0 dikali 180, yaitu 30 derajat.
Atau jika kita substitusikan nilai K-nya 1, maka diperoleh θ-nya adalah 30 derajat ditambah 1 dikali 180 adalah 210. Nah, diperhatikan kembali bahwa di sini diketahui bahwa sudut yang terbentuk adalah sudut lancip. Sudut lancip seperti yang kalian sudah pelajari adalah sudut di mana nilainya dari antara 0 sampai 90 derajat. Sehingga nilai θ ketika 210 derajat ini tidak memenuhi. Maka kita perolehlah bahwa sudut depresi yang terbentuk oleh pengamat terhadap perahu yang dia lihat di bawahnya adalah 30 derajat. Selanjutnya, bagian kedua adalah mengukur ketinggian air menggunakan persamaan trigonometri. Perhatikan contoh berikut ini. Tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan persamaan D sama dengan 6 ditambah 3 dikali cos 30T. Dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 12 siang hari. Kita akan menentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari perhatikan pembahasan berikut ini. Nah, dari soal ini kita perhatikan bahwa langkah yang pertama yaitu kita memodelkan terlebih dahulu. Kita cek apa saja yang diketahui dari soal. Kita perhatikan bahwa diberikan persamaan di mana D yaitu tinggi air sama dengan 6 ditambah 3 dikali cos 30T, di mana D adalah tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 12 siang hari. Nah, yang ditanyakan adalah setelah pukul 12 siang, pada waktu kapan lagi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya? Mari kita selesaikan permasalahan berikut ini. Yang pertama, kita ketahui bahwa tinggi air mencapai 7,5 meter. Artinya D-nya adalah 7,5. Sehingga diperoleh bahwa D bisa kita substitusi menjadi 7,5, yaitu 6 ditambah 3 dikali cos 30T sama dengan 7,5. Sehingga jika ruas kiri dan kanan sama-sama kita kurangi 6, kita perolehlah 3 cos 30T akan sama dengan 1,5. Lalu ruas kiri dan kanan juga sama-sama kita bagi dengan 3. Ya, sehingga kita peroleh cos 30T sama dengan setengah. Sehingga kita ketahui bahwa cos yang bernilai setengah itu adalah ketika sudutnya 60 derajat. Sehingga diperoleh cos 30T sama dengan cos 60 derajat. Sekarang kita misalkan, jika 30T ini adalah θ, maka kita akan peroleh cos θ sama dengan cos 60 derajat. Dari sini kita peroleh bahwa θ yang pertama adalah alfa ditambah K dikali 360 derajatnya adalah 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat dengan K-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Pertama kita substitusi nilai K-nya 0, maka kita peroleh θ-nya adalah 60 derajat ditambah 0 yaitu 60 derajat. Jika K-nya 1, maka kita peroleh θ-nya adalah 60 derajat ditambah 1 dikali 360 yaitu 420 derajat. Sementara itu, jika kita gunakan persamaan trigonometri kosinus yang kedua yaitu minus alfa, maka minus 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat dengan K-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya kita peroleh jika K-nya 0 maka θ-nya adalah minus 60 derajat. Jika K-nya 1 maka θ-nya adalah 300 derajat. Nah, kita akan lihat ternyata yang pertama adalah 60 derajat, yang kedua adalah 300 derajat, dan yang ketiga adalah 420 derajat. Ini akan terus berlanjut ya, dan seterusnya sampai tak hingga nantinya. Tapi kita yang melihat hanya mencari kapan dia mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Nah, Miss akan ilustrasikan apa maksud dari sudut-sudut ini. Kita peroleh tadi ini dia sudutnya. Nah, maka jika D itu adalah tinggi air yang diukur dari pukul 12 siang hari, nah kita misalkan bahwa pukul 12 itu adalah ketika T-nya 0. Jadi kita akan peroleh tinggi air ketika pukul 12 siang itu adalah 6 ditambah 3 dikali cos 30 dikali T-nya 0, maka kita akan peroleh 6 ditambah 3 dikali cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Maka kita peroleh tinggi airnya adalah 6 ditambah 3 yaitu 9. Maka pada pukul 12 siang hari pertama kali tinggi air yang diukur itu adalah bukan 7,5 meter, melainkan 9 meter. Jadi kalau kita gambarkan fungsi kosinus nih, maka ketika T-nya 0 itu adalah nilai D-nya 9. Nah, 9 meter nih.
Jadi kalau kita mau mencari kapan dia 7,5 meter, kita misalkan ini adalah letak 7,5 meter, maka dia akan mencapai 7,5 meter di titik-titik yang ini. Ya, yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Inilah makanya ada beberapa sudut yang memenuhi. Ya, sudut yang pertama itu adalah 60 derajat. Ini dia, kita sudah dapatkan. Ternyata perpotongan pertama 7,5 meter ini terhadap grafik kosinus kita adalah ketika 60 derajat. Ini Lia. Lalu yang kedua ada di sini. Pada sudut berapa ini, Miss? Nah, kita lihat pada penyelesaian kita peroleh pada saat sudutnya adalah 300 derajat. Lalu yang ketiga ada di sini titiknya. Nih perpotongannya, yaitu pada saat 420 derajat. Nah, ini adalah sudut-sudut yang kita peroleh. Sementara yang ingin kita cari tahu adalah nilai T-nya, waktunya. Sehingga ketika theta kita 60 derajat, ini adalah dia pertama kali mencapai 7,5 meter. Maka yang kedua kalinya adalah ketika 300 derajat. Nah, 300 derajat ini hubungannya dengan waktu adalah kembalikan ke sini. 30T sama dengan theta. Theta kita 300 derajat, berarti 30T sama dengan 300. Sehingga T yang kita peroleh adalah 10. Nah, ingat bahwa T tadi adalah dalam jam. Maka kita peroleh adalah setelah 10 jam, maka dia akan mencapai air 7,5 meter untuk yang kedua kalinya. Nah, berarti setelah pukul 12 siang, 10 jam kemudian dia akan mencapai 7,5 meter. Pada pukul berapa? Kalau kita jumlahkan menjadi pukul 22 atau pukul 10 malam. Sehingga tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya, yaitu pada pukul 22 malam. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Selain mengukur ketinggian, kita juga bisa menggunakan persamaan trigonometri untuk menghitung tegangan AC. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah sinyal tegangan AC diberikan dengan persamaan berikut, yaitu E sama dengan 220 cos V per 10T dikurang 2/3 V. Tegangan ini satuannya dalam milivolt, dengan T adalah waktu dalam menit. Nah, kita akan menentukan nilai T. Di soal diminta dalam detik nilai T terkecil ketika tegangannya mencapai 110 volt. Seperti soal sebelumnya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita memodelkan dulu ya. Kita tentukan apa yang ada di soal, apa yang diketahui di soal. Pertama, kita dapat bahwa persamaan tegangan AC-nya adalah E sama dengan 220 cos V per 10T dikurang 2/3 V, di mana E itu adalah dalam milivolt dan T-nya adalah dalam menit. Selanjutnya apa yang ditanya? Yang ditanya adalah nilai T ya dalam detik terkecil ketika tegangannya mencapai 110 milivolt. Langkah yang kita gunakan hampir sama dengan soal sebelumnya. Nah, kita ketahui bahwa tegangan mencapai 110 milivolt. Artinya E yang kita dapatkan adalah 110. Sehingga jika kita substitusi ke rumus ini, maka kita peroleh 220 cos V per 10T dikurang 2/3 V sama dengan E yang kita ketahui, 110. Sehingga jika ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi dengan 220, maka kita peroleh cos V per 10T dikurang 2/3 V sama dengan setengah. Nah, kita ketahui bahwa nilai cos yang setengah itu adalah dalam radian V per 3 atau 1/3 V, sehingga kita perolehlah cos V per 10T dikurang 2/3 V ini sama dengan cos 1/3 V. Nah, dari sini kita sudah bisa menggunakan persamaan trigonometri untuk fungsi kosinus. Nah, untuk yang pertama kita gunakan 1/3 V sebagai alfanya. Maka kita peroleh V per 10T dikurang 2/3 V sama dengan 1/3 V. Ya, ini alfanya ditambah K dikali 2V. K-nya nanti bisa dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu kita selesaikan persamaan ini. Ya, 2/3 V-nya Miss tambahkan di setiap ruas, baik di kiri dan kanan, sehingga diperoleh V per 10T akan sama dengan 1/3 V ditambah 2/3 V. Nih ya, ditambah K dikali 2V dengan K-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Sehingga kalau kita selesaikan, 1/3 V ditambah 2/3 V adalah V. Maka V per 10T sama dengan V ditambah K dikali 2V. Nah, kita mau mencari T yang terkecil, jadi misalnya gunakan K-nya sama dengan 0.
Karena kalau Miss gunakan K-nya 1, 2, dan seterusnya, maka nilai T-nya juga akan semakin besar. Maka jika substitusi nilai K-nya 0, kita peroleh bahwa V per 10T sama dengan V ditambah 0 dikali 2V, berarti 0 ya. Sehingga V per 10T sama dengan V. Nah, baik ruas kiri maupun kanan sama-sama dibagi V. Sehingga kita peroleh bahwa 1/10T sama dengan 1 atau T-nya sama dengan 10. Selanjutnya kita gunakan persamaan trigonometri yang kedua, yaitu minus alfa. Jadi alfa ini kita gunakan yang minusnya, sehingga kita peroleh V per 10T dikurang 2/3V sama dengan minus 1/3V ditambah K dikali 2V. Nanti K-nya dari 0, 1, dan 2 seterusnya. Sehingga kita peroleh V per 10T akan sama dengan minus 1/3V ditambah 2/3V ditambah K dikali 2V. Sehingga ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah V per 10T sama dengan 1/3V ya, ditambah K dikali 2V. Selanjutnya ini substitusi nilai K-nya 0. Ketika K-nya 0, maka V per 10T akan sama dengan 1/3V ditambah 0 atau V per 10T sama dengan 1/3V. Ruas kiri dan kanan sama-sama Miss bagi dengan V, sehingga kita peroleh 1/10T sama dengan 1/3, atau kita dapatlah T-nya 10/3. Nah, dari dua persamaan tadi kita peroleh dua nilai T ya, karena tadi di soal T-nya dalam menit, maka T sama dengan 10 menit dan T 10/3 menit. Nah, kita mau lihat T dalam detik yang terkecil. Jadi menit ini kita ubah dulu ke detik. Sama-sama kita kali 60 detik, maka untuk T sama dengan 10, kita peroleh T-nya adalah 600 detik. Sementara untuk T yang 10/3, kita dapat bahwa T-nya adalah 200 detik. Sehingga kita lihat bahwa yang terkecil adalah ketika 200 detik. Maka kita perolehlah kesimpulannya, nilai T terkecil ketika tegangan mencapai 110 mV adalah saat T-nya sama dengan 200 detik. Demikianlah penjelasan untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di Edmodo dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih dan tetap semangat!